Di video ini aku bakal nunjukin cara kamu ngatur SEO Press sepenuhnya dan ngoptimasi postingan WordPressmu buat Google. Ada apa nih semuanya? Namaku Eric Hanner dan di channel ini kita ngilangin basa-basi buat ngebantu kamu ngebangun website pertamamu dan beneran bikin itu berfungsi. Kalau kamu pernah ngerasa bingung sama plugin SEO atau cuma kewalahan sama pengaturan yang kedengarannya teknis tapi nggak ngejelasin diri mereka sendiri, maka tutorial ini bakal nyederhanain seluruh prosesnya. Mari kita setting SEO Press biar sitemu lebih bersih, bisa di-crawl, dan siap ranking. Apa sebenarnya SEO Press? SEO Press adalah plugin WordPress yang dirancang buat ningkatin Search Engine Optimization atau SEO dari websitemu. Sederhananya, ini ngebantu websitemu muncul lebih tinggi di hasil pencarian kayak Google, Bing, dan lainnya. Ini nyediain berbagai alat dan pengaturan yang izinin pemilik website buat ngoptimasi berbagai aspek website mereka buat bikin itu lebih menarik bagi mesin pencari. Ini termasuk hal-hal kayak ngelola deskripsi meta, judul sitemap, dan data struktur, serta menganalisis konten dan metrik performa. SEO Press bertujuan buat nyederhanain dunia SEO yang kompleks, ngebuatnya bisa diakses oleh pengguna dari semua tingkat keahlian biar kamu bisa ningkatin visibilitas websitemu dan narik lebih banyak traffic. Mengapa menggunakan SEO Press? Sebelum kita masuk ke pengaturannya, mari kita bicara tentang kenapa SEO Press adalah pilihan yang bagus. Ini ringan, gak bikin dashboardmu berantakan, berfungsi baik dengan hampir setiap tema dan page builder, dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang kuat langsung dari awal. Kamu dapat banyak fleksibilitas, termasuk kontrol penuh atas pengindeksan, judul sitemap, skema, dan bahkan alat AI bawaan. Dan juga nggak nyodorin kamu labirin upsell kayak beberapa SEO plugin lainnya. Oke, mari kita mulai ngatur ini. Optimalkan website kamu untuk Google dengan SEO Press. Nah, kalau kamu belum punya website WordPress dan kamu mau, maka kami merekomendasikan Hostinger. Hostinger adalah tempat aku nge-host website pribadiku sendiri dan di mana kami nge-host myfirstwebsite.com. Kalau kamu mau mulai pakai Hostinger, kami punya link buat kamu di deskripsi di bawah yang bakal ngebawa kamu ke halaman ini. Di sini kamu bisa mulai gratis atau klik see plans buat ngelihat kedua paket mereka yang paling populer, Premium Website Builder dan Business Website Builder. Kalau ini website pertamamu, silahkan pakai Premium Website Builder. Kalau kamu mau sedikit lebih banyak fitur, maka pakai Business Website Builder. Salah satu dari ini bakal bagus buat website pertamamu. Secara pribadi, aku pakai Business Website Builder buat websiteku sendiri. Tapi untuk contoh ini, aku bakal pilih Premium Website Builder dan kita klik Choose Plan. Nah, dari sini, kamu tinggal pilih jangka waktu yang kamu mau komitmenkan. Entah itu sebulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 48 bulan. Buat contoh ini, aku bakal pilih 12 bulan. Dan lalu, hal terakhir yang mau kamu lakuin di sini adalah kode kupon. Dan ketik My First Website dan klik Apply buat ngirit lebih banyak uang. Dan kalau cuma dengan Rp6.500.000, kamu dapat hosting setahun penuh dengan Hostinger. Jadi, pakai link di deskripsi dan kode My First Website saat checkout buat mulai pakai Hostinger. Langkah 1, menginstal SEO Press. Oke, karena kamu dapat hostingmu lewat Hostinger dan kamu udah ngatur WordPress, kita bakal ke dashboard WordPress. Klik plugins dan add new dan kita bakal nyari SEO Press. Jadi dari dashboard kita bakal ke sini ke plugins dan kita bakal klik add plugins. Dari sini tinggal ketik SEO Press dan klik search. Dan ini dia. Inilah yang kita cari. Seperti yang kamu lihat, dia punya 5 bintang dengan 1000 rating dan lebih dari 300.000 instalasi aktif. Jadi silahkan klik install now dan begitu terinstall, kita bakal klik activate. Nah, kalau kamu beli versi Pro, silahkan upload file zip dengan mengklik upload plugin, install, dan lalu aktifkan juga. Itu cuma ngebuka beberapa alat yang lebih canggih. Nah, begitu terinstall, kamu bakal nyadar ada tab SEO baru di sidebar WordPress. Jadi mari kita mulai dengan beberapa pengaturan global penting. Langkah 2, bersihkan sampah. Tidak ada yang perlu diindeks. Nah, ada bagian dari site WordPressmu yang nggak perlu ada di hasil pencarian Google, kayak halaman tag, arsip, halaman keranjang, dan checkout. Halaman hasil pencarian dan feed, mereka bikin sitemapmu berantakan, buang-buang crawl budget, dan nggak nawarin banyak nilai buat pencari. Buat ngebersihin ini, masuk ke bagian titles and meta di SEO Press. Kamu bakal lewatin beberapa tab di sini. Page and post. Jadi di sisi kiri, kita akan mengklik titles dan metas di sini. Halaman utama kamu, postingan, dan kalau kamu ngejalanin toko, produk, kita mau bikin ini terbuka buat diindeks. Ini adalah area konten inti kamu. Jadi buat di sini, kita mau biarin postingan nyala. Dan kamu biarin halaman nyala. Dan kalau kita punya produk, kita mau biarin itu nyala juga. Archive and taxonomies. Nah, disinilah semuanya jadi berantakan. Kamu bakal mau no index arsip penulis, no index arsip tanggal, no index halaman kategori, kecuali mereka nawarin konten unik. No index tag. Kebanyakan halaman arsip ini dihasilkan secara otomatis dan mereka nggak punya cukup nilai buat ranking. Lebih baik ngejauhin mereka dari Google sepenuhnya. Jadi kita bakal ke sini, archives. Dan kita bakal ke author archives. Jadi pastiin ini tercentang. Do not display these archives untuk date archives. Kita bakal mau pastiin itu tercentang juga. Dan ke taxonomies. Kita bakal mau centang ini buat kategoris. Dan kita mau pastiin teks juga tercentang di sana. Langkah 3, siapkan sitemap. Masuk ke pengaturan XML sitemap dan nyalakan fitur sitemap. Ini nge-generate daftar semua halaman dan postingan kamu yang
kamu mau mesin pencarian temukan. Ini yang kamu mau masukin, postingan, halaman produk, kalau kamu ngejalanin WooCommerce, kategori produk, dan ini yang harus kamu kecualikan. Tag, kategori biasa, kecuali mereka ngandung konten asli. Media, kamu nggak mau halaman gambar individual di hasil pencarian kamu. Ada juga fitur HTML sitemap yang bisa kamu nyalakan yang ngasih kamu halaman di sitemu yang ngedaftar semuanya dengan jelas buat pengunjung. Tinggal copy shortcode yang dikasih SEO Press dan paste ke halaman WordPress baru. Oke, jadi kita bakal klik di sini di XML/HTML sitemap. Lagi-lagi kita bakal mau menyertakan halaman posting, produk, dan kategori produk. Jadi kita punya postingan halaman. Kita bakal ngebiarin elemen mengambang dan media mati. Kita juga punya kategori. Kita bakal matiin kategori biasa dan kita bakal pastiin teks juga nggak tercentang di sana. Dan klik Save Changes. Nah, kalau kita ke sini ke HTML sitemap itu, disinilah kamu dapat shortcode-nya dan paste ini ke halaman baru. Langkah 4, gunakan Universal SEO Metabox. Nah, ini salah satu fitur SEO Press yang paling berguna. Nggak kayak plugin lain yang bikin layar editormu berantakan. SEO Press ngasih kamu ikon sederhana yang mengambang di sudut editor postingan atau halamanmu. Kamu bisa mengkliknya, dan kamu bisa dapat akses ke semua pengaturan SEO utamamu. Judul halaman, deskripsi meta, social previews, robot meta, chronicle URLs, dan pas kamu nggak butuh, dia hilang dengan sekali klik. Cukup bersih dan sederhana. Kamu juga bisa ngaktifin kotak ini di front end. Jadi kalau kamu login ke sitemu dan browse halaman live, icon SEO bakal muncul di sudut. Klik itu dan kamu bisa update pengaturan SEO halaman itu secara langsung. Nggak perlu ngegali lewat backend. Nah, kalau kamu nggak ngelihat icon mengambang itu, masuk ke SEO, Advanced Appearance, dan pastiin Universal Metabox diaktifkan. Jadi buat ngelihat itu beraksi, mari kita ke page dan kita bakal klik Add Page. Nah, di sini, inilah tempat kita ngelihat hal-hal SEO di bawah buat ngebantu kita. Langkah 5, percepat SEO dengan AI Tools Pro Feature. Nah, kalau kamu pakai versi Pro, SEO Press Pro mencakup fitur AI yang mengejutkan, ngebantu nulis judul halaman dan deskripsi meta buat kamu. Kamu perlu masukin kunci API OpenAI-mu di pengaturan SEO Press dulu. Tinggal ke SEO Pro AI dan paste kunci kamu, lalu klik Save. Begitu selesai, buka postingan atau halaman apapun, klik icon SEO, dan sekarang kamu bakal ngelihat tombol yang bertuliskan Generate Meta Description with AI. Kamu bisa ngeklik itu sebanyak yang kamu mau buat dapat deskripsi, buat dapat versi yang berbeda, lalu ubah, perpendek, atau gabungin sampai kamu puas. Lalu tinggal klik Save. Ada juga alat AI massal, jadi kamu bisa ke daftar halaman atau postinganmu, pilih beberapa halaman, dan pakai bulk action drop down buat generate judul dan deskripsi dengan AI buat semuanya ini sekaligus. Ini menghemat waktu yang besar kalau kamu punya puluhan atau ratusan konten. Langkah 6, tambahkan skema, structured data. Skema ngebantu mesin pencari ngerti apa konten kamu. SEO Press ngizinin kamu nambahinnya secara manual atau otomatis. Kalau kamu ngejalanin bisnis lokal, blog, atau toko e-commerce, mulai dengan ke SEO, lalu schemes, lalu schemas. Dari sana, klik Add Schema. Pilih jenis kayak produk atau lokal bisnis dan isi detailnya. Kamu bisa milih di halaman atau postingan mana itu harus muncul. Bahkan berdasarkan ID postingan kalau perlu. Kalau kamu mau lebih dalam, ada juga opsi custom schema. Kamu bisa paste kode JSON LD kamu sendiri, atur di mana itu muncul, dan tetap punya kontrol penuh. Kamu nggak perlu ribet. Bahkan skema dasar lebih baik daripada nggak ada skema sama sekali. Mesin pencari suka punya konteks tambahan itu. Langkah 7, sambungkan Google Search Console. Nah, kalau kamu mau ngelacak tayangan, klik dan peringkat langsung di dalam WordPress. SEO Press Pro ngizinin kamu nyambung ke Google Search Console dan narik data itu ke dashboardmu. Begini caranya, ke SEO Pro Google Search Console dan aktifkan. Lalu ikutin instruksi buat nyambungin akun Google Search Console kamu. Pilih domainmu dan pilih rentang tanggal kayak 7 hari, 28 hari. Dan begitu diatur, kamu bisa lihat berapa banyak klik yang didapat sebuah halaman, posisi peringkat rata-rata kamu, click-through rate, dan tayangan. Ini cara yang bagus buat ngelihat postingan mana yang naik, mana yang butuh bantuan, dan gimana perubahan bekerja seiring waktu. Aku cuma punya versi dasar SEO Press, jadi aku nggak bisa nunjukin itu sekarang. Tapi kalau kamu ikutin instruksi di layar, itu sangat sederhana. Langkah 8, pengaturan lanjutan untuk merapikan segalanya. SEO Press juga ngebantu ngerapihin WordPress biar kamu nggak ngeluarin data yang nggak perlu atau bikin kode sumbermu berantakan. Robots.txt, .htaccess. Buat kesana, kamu bakal ke SEO Pro, dan di sini kamu bisa ngedit file robots.txt dan .htaccess-mu langsung. Pakai robots.txt buat ngeblok Google biar nggak ngerayapi halaman tag, halaman pencari internal, atau halaman lain yang nggak seharusnya ada di pencarian. Pakai .htaccess buat redirect atau penyesuaian keamanan sederhana. Tapi cuma kalau kamu tahu apa yang kamu lakuin. Hapus tag meta sampah, tinggal ke SEO, Advanced Setting, dan centang opsi kayak Remove WordPress Version Text, Remove Short Links, Manifest Files, Generator Text, dan Remove Author and Comment URLs. Nonaktifkan feed RSS kalau kamu nggak memakainya, dan ini cuma ngurangin hal-hal yang bikin kontenmu berantakan dan ngasih bot lebih sedikit gangguan buat dirayapi. Otomasi Alt Text Gambar. Kalau kamu ngasih nama gambar dengan
baik kayak blue-running-shoes.jpg, SEOpress bisa otomatis menghasilkan alt text, title text, captions yang opsional. Dia narik data itu dari nama file, ngirit waktumu, dan ningkatin aksesibilitas sekaligus. Tinggal ke SEO, advance, dan nyalain opsi-opsi itu di bawah image SEO. Itu salah satu kemenangan senyap yang numpuk seiring waktu. Jadi kita bakal ke sini, kita bakal ke bawah, ke advance, dan disinilah kamu bisa ke semua pengaturan ini. Jadi di bawah advance, disinilah kita bisa remove WordPress generator meta text, remove short links, dan disinilah kamu bisa ngelakuin semua perubahan itu. Dan pastiin setelah kamu lakuin semua itu, kamu klik save changes. Nah, kalau kita ke sini, ke image SEO, disinilah kita bisa ngubah opsi alt text gambar itu, dan lagi-lagi, jangan lupa nyimpan perubahanmu setelahnya. Langkah 9, waspada kesalahan non-index. Salah satu masalah SEO yang paling umum adalah nggak sengaja ngasih tahu Google buat nggak ngindeks sitemu. Jadi ke settings, lalu ke reading di WordPress, dan centang kotak berlabel discourage search engine from indexing this site. Ini nggak tercentang. SEOpress benerin nambahin banner peringatan kalau pengaturan ini nyala, yang sangat ngebantu. Tetap aja, patut diperiksa ulang. Kamu juga harus meninjau pengaturan no index yang kita sebutin sebelumnya di bawah setiap bagian, terutama halaman, postingan, dan produk. Cuman buat mastiin kamu nggak ngeblok konten yang seharusnya muncul di pencarian. Jadi kita bakal ke sini, kita bakal ke settings, dan kita bakal ke reading. Dan ini yang kamu mau pastiin nggak tercentang. Kalau tercentang, hapus centangnya dan klik save your changes. Langkah 10, ekspor pengaturan kamu dan cadangkan. Kalau kamu udah nyetel SEOpress persis seperti apa yang kamu mau, kamu bisa mengekspor pengaturanmu dan mengimpornya ke site lain. Tinggal ke SEO, tools, import atau export, klik export, dan kamu bakal dapat file dengan semua konfigurasi kamu saat ini. Kamu bisa mengimpor file itu di website WordPress lain buat ngirit waktu dan tetap konsisten. Kamu juga bisa bermigrasi dari plugin kayak Yoast atau Rank Math di sini. Jadi dia bakal ke sini ke SEO, dan kita bakal ke tools, dan kita bakal nyari export di sini. Jadi begitu kamu nyetel pengaturanmu, kamu bisa ekspor itu dan ngimpor ke website WordPress lain kalau kamu mau. Jadi SEOpress ngasih kamu alat buat ngontrol gimana sitemu muncul di hasil pencarian tanpa perlu jadi ahli. Dia nggak bikin kamu kewalahan sama basa-basi. Dan begitu diatur dengan benar, sebagian besar cuma berjalan dengan tenang di belakang layar. Nah ingat, fokus pada pengindeksan hanya halaman yang penting. Pakai AI buat ngirit waktu tanpa malas. Pantau performa dengan data asli dari Google. Jaga sitemu bersih, sederhana, dan cepat. Nah, kalau video ini ngebantu kamu, silakan tinggalkan komentar dan kasih tahu aku gimana penyiapan SEOpress kamu. Dan kalau kamu mau tips SEO yang ramah pemula lagi, jangan lupa subscribe. Dan kalau kamu mau pakai Hostinger, kami bakal punya link buat kamu di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami dapat komisi kecil kalau kamu memakainya tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan komisi ini benar-benar ngebantu ngedukung channel ini dan memungkinkan kami buat terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu akhirnya pakai, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini kami bikin video tentang cara bikin website, ngejelajahin berbagai website builder, ngebahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastiin kamu subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.